Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi S1 PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Rimayatul Diayu Febrianti dengan nomor induk mahasiswa 859799249. Perkenalkan, nama saya Belinda Putri Agustin Purwanto dengan nomor induk mahasiswa 859682254. Perkenalkan, nama saya Rima Maulani dengan nomor induk mahasiswa 859676877. Perkenalkan, nama saya Wisya Eka Aprilia, nomor induk mahasiswa 859681926. Pada kesempatan ini, kami akan melaksanakan praktikum IPA di SD Modul 1, kegiatan praktikum 1, ciri-ciri makhluk hidup pada gerak tumbuhan. Mari kita simak videonya. Pada kesempatan kali ini, kami akan lebih fokus membahas tentang gerak pada tumbuhan meliputi Gerak seismonasti, Niktinasi Dan gerak geotropisme. Alat dan bahan yang kami gunakan adalah penggaris, tabel pengamatan, tumbuhan putri malu, wadah gelas plastik yang bersih, kapas, biji kacang hijau, gunting, alat tulis, air, kardus, dan alam sekitar. Tujuan kami melakukan praktik ini untuk mengamati proses gerak pada tumbuhan. Makhluk hidup adalah organisme yang memiliki ciri-ciri kehidupan, diantaranya adalah sebagai berikut: bernafas, bergerak, memerlukan makanan atau nutrisi, tumbuh dan berkembang biak, peka terhadap rangsangan, mengeluarkan zat sisa, dan beradaptasi. Gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 3 macam. 1. Gerak seismonasti, gerak pada tumbuhan yang terjadi karena rangsangan atau sentuhan. Contohnya putri malu. Berikut penjelasan berdasarkan jenis sentuhan. 1. Ada sentuhan lembut. Jika daun putri malu disentuh dengan sangat pelan, maka daun akan menutup secara perlahan. Reaksi tidak terlalu cepat, kadang hanya sebagian daun yang menutup. Hal ini terjadi karena rangsangan yang diterima lemah sehingga respon pada tumbuhan juga ringan. Yang kedua, ada sentuhan sedang. Jika disentuh dengan tekanan yang cukup, daun putri malu akan menutup lebih cepat. Lebih banyak bagian daun yang bereaksi dan tangkai daun bisa mulai sedikit menunduk. Rangsangan sedang membuat tumbuhan putri malu memberi respon yang lebih jelas. Yang ketiga, ada sentuhan kasar. Jika disentuh dengan keras atau kasar, daun akan langsung menutup dengan cepat. Semua bagian daun bisa menutup, tangkai daun pun bisa langsung terkulai atau menunduk. Hal ini adalah respon maksimal untuk melindungi diri dari gangguan. Yang kedua, ada gerak niktinasi. Gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh perubahan dari siang dan malam atau dipengaruhi oleh cahaya. Contohnya, gerak niktinasi pada tumbuhan putri malu. Pertama-tama, kita akan menyiapkan 2 tanaman putri malu di alam sekitar, yang dimana yang satunya dibiarkan terbuka dan terkena sinar matahari, dan yang tanaman kedua kita tutup dengan kardus sehingga tidak terkena cahaya selama kurang lebih setengah jam. Setelah kurang lebih dari 30 menit, kita mengamati perbedaan daun putri malu yang terbuka dan tertutup. Hasil pengamatan niktinasi pada tumbuhan putri malu adalah reaksi daun putri malu yang disimpan di tempat terang. Mula-mula daun terbuka dan setengah jam kemudian daun tetap terbuka. Sedangkan daun putri malu yang disimpan di ruang tertutup atau kedap cahaya, mula-mula daun terbuka dan setengah jam kemudian daun menutup.
Hal ini menunjukkan bahwa cahaya mempengaruhi gerak niktinasi pada tumbuhan. Yang ketiga adalah gerak geotropisme, yaitu gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Contohnya terjadi pada tanaman kacang hijau. Adapun langkah-langkah yang kami lakukan untuk mengetahui gerak geotropisme pada kacang hijau seperti berikut. Adapun langkah-langkah yang kita lakukan untuk mengetahui proses pergerakan kecambah. Yang pertama, menyiapkan wadah gelas plastik yang bersih. Yang kedua, meletakkan kapas di dalam wadah, lalu dibasahi dengan air, tetapi jangan terlalu banyak. Yang ketiga, meletakkan beberapa biji kacang hijau di atas kapas. Yang kelima, menjaga kelembapan kapas dengan menambahkan air setiap hari jika mulai kering. Yang keenam, mengamati perkembangan kacang hijau Selama 1-5 hari. Yang pertama, biji mulai menyerap air atau imbibisi. Yang kedua, belum terlihat akar atau tunas. Hasil pengamatan pada hari kedua, kulit biji mulai pecah, akar mulai muncul. Hasil pengamatan hari ketiga, akar tumbuh ke bawah dan tunas mulai muncul. Hari pengamatan keempat, akar semakin panjang ke bawah dan tunas semakin panjang ke atas. Hasil pengamatan hari kelima, arah akar dan batang semakin jelas terlihat perbedaannya. Yang paling jelas merespon dalam gerak geotropisme akar karena sangat peka terhadap gravitasi. Apa perubahan yang terlihat pada daun putri malu setelah diberikan rangsangan sentuhan? Daun putri malu akan menutup atau menguncup setelah disentuh. Apa saja yang mempengaruhi gerak niktinasi? Ada intensitas cahaya, suhu, dan kondisi tumbuhan. Demikian kegiatan praktikum 1, ciri-ciri makhluk hidup gerak pada tumbuhan. Sekian video praktik dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.